taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Untuk kelima kalinya di musim ini, dari 7 kemungkinan waktu, Marc Marquez memimpin sesi latihan bebas pertama Grand Prix Inggris, kali ini jauh dari catatan waktu lintasan, dengan Franco Morbidelli dan Alex Marquez di 3 teratas. Marc Marquez menjadi pembalap tercepat di FP1 hari Jumat ini di Silverstone. Ia memperjelas bahwa ia siap menghadapi Grand Prix di mana ia hanya menang 1 kali, pada tahun 2014, lebih dari 1 dekade lalu. Pembalap Ducati itu ingin menjadi pembalap pertama yang mengulang kemenangannya sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2013 dan mematahkan rentetan kemenangan 10 pembalap berbeda pada hari Minggu. Untuk saat ini, pembalap Spanyol, yang seperti pembalap lainnya menggunakan ban lunak di depan dan ban medium lunak di belakang, melepaskan tembakan, menunjukkan bahwa meskipun lingkungan dingin bersuhu 17 derajat dan langit mendung, ia cepat dengan EP25 dan bersemangat untuk tiba. Meski menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di bawah 59, yakni 1:58.702. Marc masih jauh dari rekor lintasan yang dibuat oleh Aleix Espargaro dengan pole position 2024 yang diraihnya dengan catatan waktu 1:57.309. Marquez mengalami masalah dengan motornya di akhir latihan dan ketika ia kembali ke pit untuk menggantinya, unit kedua belum siap, jadi ia tidak dapat melakukan tes start. Di menit-menit terakhir, waktu terbaik kedua dicatatkan oleh Franco Morbidelli, dengan VR46 GP24. Pembalap Italia itu masuk untuk mengganti ban baru, guna memperbaiki waktu Alex Marquez yang turun ke posisi ketiga. Aprilia yang dikendarai Marco Bezzecchi mencatat waktu terbaik keempat, di depan Jack Miller dan Maverick Vinales yang sempat mengalami banyak masalah di awal, tetapi berhasil meluruskan sesi dengan KTM. Sesi diawali dengan hukuman yang harus dijalani Fabio Quartararo, yang setelah pertengkarannya dengan para pengawas balapan di Le Mans, setelah tidak mendapat bantuan untuk kembali ke trek pasca mengalami kecelakaan pada balapan hari Minggu, dan menjadi pelanggar berulang, dihukum dengan tidak dapat keluar trek selama 10 menit pertama FP1, hukuman yang dijalaninya sebelum keluar trek 34 menit setengah menjelang akhir sesi. Sementara itu, momen lucu terjadi antara Johann Zarco dan Marc Marquez dalam konferensi pers jelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, Kamis. Keduanya membahas Honda yang diuntungkan karena tidak harus membayar gaji Marquez. Marquez dan Zarco ditanya mengenai kisruh juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, yang dikabarkan ingin meninggalkan Aprilia. Kedua pembalap diminta pendapatnya karena sama-sama pernah hengkang dari tim di tengah kontrak berjalan. Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP 2023 saat kontraknya tersisa 1 tahun. Sementara Zarco hengkang dari KTM di tengah musim 2019. Marquez mengatakan situasi yang dia alami berbeda dengan Martin. Juara dunia MotoGP 6 kali itu meninggalkan Honda dengan situasi yang menguntungkan bagi tim pabrikan asal Jepang itu. Sementara Martin baru 1 kali balapan bersama Aprilia. Saya pikir situasi saya benar-benar berbeda. Pertama, karena saya mengalami masa 4 tahun dengan banyak cedera. Kedua, saya memberi, atau kami berhasil. Karena pada akhirnya kami adalah sebuah tim berhasil meraih 6 gelar juara dunia. Pada akhirnya, karena sejujurnya jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk membayar gaji saya, itu tidak diperlukan. Karena mereka perlu uang untuk berinvestasi dalam proyek mereka. Bukan untuk membayar gaji. Seorang pembalap yang finish di posisi ke-10, ke-11, ke-13, posisi finish saya waktu itu, ucap Marquez. Mendengar pernyataan Marquez, Zarco memberi respons yang membuat banyak orang tertawa di ruang konferensi pers. Zarco membenarkan ucapan Marquez, bahwa dengan tidak membayar gaji Marquez, Honda jadi memiliki uang untuk mengembangkan sepeda motor yang sedang terpuruk performanya. Itu benar mereka, Honda, menghemat banyak uang untuk pengembangan sepeda motor, ucap Zarco kepada Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, bakal mematahkan satu kutukan yang sudah lama terjadi pada seri balap ke-7 MotoGP Inggris 2025. Kalau gagal, hati-hati dengan ancaman si Rocky. Kutukan yang dimaksud adalah bagaimana belum pernah ada lagi pembalap yang bisa menang lebih dari 1 kali di MotoGP Inggris. Catatan aneh yang membuat balapan MotoGP Inggris sulit diprediksi terjadi sejak 2014 yang kebetulan diawali kemenangan Marc Marquez. Dari sana ada 9 pembalap berbeda yang keluar sebagai pemenang balapan di sirkuit Silverstone dan gagal mengulangi hasil serupa.
Padahal banyak nama juara dunia MotoGP di dalamnya seperti Marc Marquez sendiri, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia. Bahkan rider terakhir yang bisa menang lebih dari sekali yaitu Jorge Lorenzo, tidak dapat mengulanginya lagi dalam 5 kesempatan sejak kesuksesan ketiga pada 2013. Ya, kalau ditarik sedikit lebih jauh, ada 10 pemenang berbeda dalam 10 balapan terakhir MotoGP Inggris. Di antara mereka, Marc Marquez paling dijagokan untuk memecah kutukan. Maklum, juara dunia 8 kali tersebut sedang sangat sulit dikalahkan sampai telah membukukan 6 kemenangan sprint, 3 kemenangan balapan utama, dan 4 pole position dalam 6 seri. Jika berbicara balapan utama, faktor yang menghalangi Marquez untuk menang pun bukan rival-rivalnya tetapi gagal finish dan cuaca buruk. Soal cuaca, melansir dari BBC, kawasan Silverstone diperkirakan cerah saat balapan utama MotoGP Inggris berlangsung pada Minggu, 25 Mei 2025, pukul 14.30 waktu setempat. Musim ini balapan MotoGP Inggris diselenggarakan lebih awal. Biasanya pada bulan Agustus, tahun ini maju ke bulan Mei. Dari musim panas ke musim semi. Marquez sendiri tidak menyebut target khusus. Saya kembali ke lintasan mencari konfirmasi, ucap Marquez dalam keterangan melalui siaran pers tim Ducati Lenovo jelang MotoGP Inggris. Di Perancis saya meraih 2 posisi yang sangat penting untuk klasemen dan saya melanjutkan uji coba dengan motornya. Kami akan kembali ke pit untuk menemukan sensasi yang sama dengan material yang kami coba saat tes JRS dan kami akan terus bekerja keras agar tampil kompetitif di kedua balapan. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, bertekad menunjukkan kepada para pengikutnya dan semua penggemar balap motor seperti apa Grand Prix bersamanya, melalui video yang diunggah di profil YouTube resminya. Ia menerbitkan video pertama sebulan yang lalu, dan akhir pekan lalu ia merilis yang kedua. Setiap video sesuai dengan apa yang bisa menjadi seri pribadi Pecco, berjudul Go Free, Under the Helmet. Dengan demikian memberi penghormatan kepada julukannya, atau frasa penting yang mendefinisikan dirinya dan yang ia kenakan pada jumpsuitnya. Dalam bab 2 kita dapat melihat bagaimana Bagnaia memulai kiprahnya pada MotoGP Qatar, di mana ia terjatuh selama kualifikasi 2, Q2, yang membuatnya memulai dari posisi ke-11 di grid. Bagi saya, tampaknya saya tidak melakukan lebih dari biasanya, kata Bagnaia. Video resmi Francesco juga memperlihatkan beberapa kru pitnya, orang-orang yang bekerja bersamanya. Seseorang telah tiba yang menaikkan standar, dan itu merupakan motivasi besar bagi semua orang untuk mencoba menutup celah atau memahami di mana yang terkuat dan mencoba bekerja untuk mencapainya, ucap kepala mekanik Bagnaia, Christian Gabarrini. Jadi, saya tidak melihat masalah besar. Saya melihat peluang besar untuk meningkatkan lebih jauh. Kata-kata ini merujuk pada kedatangan Marc Marquez dan kedatangannya di tim Ducati Lenovo Team. Pecco adalah orang pertama yang memperkenalkan teknik menikung di Ducati. Saat Pecco tiba di Ducati, 2021, saat Ducati tidak bersinar dalam teknik menikung, sangat mirip dengan Jorge Lorenzo dan sama sekali berbeda dari Casey Stoner, yang di sisi lain, sangat intuitif. Saat Anda mulai masuk, Anda selalu merasakan sensasi melaju hingga batas maksimal. Bagnaia juga berbicara dengan manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi di pit. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini, menilai Francesco Bagnaia masih bisa menyaingi Marc Marquez dan adiknya pada MotoGP 2025. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, persaingan memperebutkan gelar juara dunia masih berkutat di tim Ducati. Marc Marquez menjadi pemimpin sebagai andalan tim pabrikan Ducati dengan menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Adapun peringkat kedua, nuansa pabrikan asal Italia itu masih melekat melalui adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sedangkan untuk ranking ketiga sejauh ini masih dipegang oleh rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia yang tampil agak kesulitan dibandingkan lainnya. Kompetisi yang sedang berkutat di 3 pembalap tersebut turut menyita perhatian Bastianini untuk memberikan komentarnya. Pembalap yang musim lalu memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut sangat yakin bahwa Marquez, Alex dan Bagnaia akan sulit ditandingi oleh nama lain. Ketiganya akan konsisten menghiasi 3 peringkat teratas klasemen hingga kompetisi musim ini berakhir. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara mereka bertiga, kata Bastianini. Di mata Bastianini, nama Marquez menjadi yang paling diunggulkan mengingat rekam jejaknya yang paling mentereng di antara lainnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu benar-benar dominan sebagai rekrutan anyar Ducati mengalahkan Bagnaia yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak?
Hingga 6 seri tuntas, Marquez mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Mark telah memulai dengan langkah yang tepat bersama tim pabrikan, terbukti sangat cepat dimanapun dan dalam situasi apapun, kata Bastianini. Namun hanya sedikit yang meragukannya, imbuhnya. Sedangkan untuk Alex, Bastianini merasa terkejut karena dia juga menjadi salah satu penantang gelar yang cukup solid pada awal musim ini. Rider Italia itu sebelumnya mengira bahwa Alex hanya akan melaju dengan cepat di beberapa seri saja, tetapi kini justru lebih. Dan Alex tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mengejutkan saya di antara ketiganya, ucap Bastianini. Karena saya berharap dia cepat tetapi tidak dalam perebutan gelar, jadi dia bereaksi dengan sangat baik sejauh ini, imbuhnya. Sementara itu, niatan Jorge Martin cabut lebih cepat dari Aprilia ternyata didukung oleh pembalap World SBK Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu mengaku memahami alasan di balik langkah Martin ingin meninggalkan Aprilia. Saya cukup terkejut saat mendengar kabar itu, ujar Toprak. Namun saya mengerti. Jorge Martin datang ke Aprilia dan langsung mengalami kecelakaan berat. Lalu dia kembali dan jatuh lagi. Menurut Toprak, itu bukan situasi yang mudah. Kalau dia, Jorge Martin, menemukan tim yang membuatnya lebih nyaman, saya turut senang untuknya, kata Toprak. Kabar sang juara dunia MotoGP itu ingin mengakhiri kontraknya lebih awal dengan Aprilia, sudah berembus beberapa waktu lalu. Martin pertama kali menjajal motor Aprilia usai MotoGP Barcelona 2024. Namun, setelah pindah dari Pramac Ducati, musim debutnya bersama Aprilia tidak berjalan mulus. Dia mengalami kecelakaan pada tes pramusim di Malaysia, Februari 2025 dan harus dirawat di rumah sakit. Saat masa pemulihan, Jorge kembali cedera saat latihan Supermoto. Ketika turun lintasan di MotoGP Qatar 2025, Martin kembali terjatuh. Itu menjadi cedera serius ketiganya dan membuat kondisinya kian sulit. Tak lama setelah itu, Jorge Martin memberitahu Aprilia keinginannya untuk mengakhiri kontrak yang seharusnya berlangsung hingga akhir 2026. Di sisi lain, gelaran MotoGP 2025 saat ini semakin memanas terutama di jajaran bursa transfer pembalapnya. Setelah kabar mengejutkan mengenai kepindahan Jorge Martin ke tim pabrikan Aprilia untuk musim MotoGP 2025, dunia balap motor kembali digegerkan dengan isu terbaru. Kali ini, giliran Enea Bastianini yang menjadi sorotan. Pembalap asal Italia tersebut dikabarkan akan meninggalkan Red Bull KTM Tech3. Bursa transfer MotoGP 2025 tampaknya menjadi salah satu yang paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Marc Marquez mendapat pujian setinggi langit dari bos Ducati, Luigi Dall'Igna. Pujian tersebut tentu tak terlepas dari penampilan luar biasa The Baby Alien bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Meski menjadi musim pertamanya, Marc Marquez berhasil langsung mendominasi sejak balapan pertama. Tren positif Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 sebenarnya sudah bisa diprediksi. Rider asal Spanyol itu memberikan sinyal tersebut saat membela tim satelit Ducati, Gresini Racing, musim sebelumnya. Gigi Dall'Igna pun mengungkapkan kualitas tersembunyi Marc Marquez yang menurutnya menjadi kunci performa luar biasa sang pembalap musim ini. Dall'Igna menyoroti keakuratan Marquez dalam memberikan masukan teknis, yang dinilainya sangat membantu tim dalam menganalisis data telemetri. Sang bos pun mengaku sangat terkesan melihat pembalapnya tak hanya kuat di lintasan tapi juga cermat dalam segi teknis pengembangan motor. Dia, Marc Marquez, bisa sangat tepat dalam memberi masukan teknis, ujar Dall'Igna. Para teknisi harus bisa mencocokkan komentar pembalap dengan data telemetri. Kami bekerja berdasarkan angka, bukan sekadar kata-kata. Marc sangat memahami ini dan memanfaatkannya dengan baik. Dall'Igna menambahkan bahwa Marquez jarang melakukan kesalahan besar, dan 2 insiden kecelakaan yang dialaminya di Texas dan Jerez lebih disebabkan kurangnya kewaspadaan, bukan kegagalan dalam mengendalikan motor. Di MotoGP Prancis pekan lalu, Marquez tampil gemilang dengan meraih kemenangan di sprint race dan finish kedua dalam balapan utama. Sementara itu, rekan setimnya di Ducati, Pecco Bagnaia, mengalami kesulitan sepanjang musim, terutama dalam mengatasi masalah pada bagian depan motor GP25. Di Le Mans, Bagnaia gagal meraih poin dan kini tertinggal 55 poin dari Marquez. Meski memiliki akses ke data Marquez di dalam garasi, Bagnaia belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Adaptasi terhadap gaya dan pendekatan Marquez justru membuat performanya tidak stabil. Dall'Igna mengaku optimistis dengan peluang Marquez membawa Ducati meraih hasil maksimal musim ini. Seraya berharap bisa mengulang sukses seperti saat bekerja dengan Bagnaia di musim-musim sebelumnya.
Sementara itu, kemenangan Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025 akan abadi dalam kenangan pemilik tim LCR Honda, Lucio Cecchinello. Sebab, sang pembalap berhasil memutus dominasi Ducati. Pabrikan asal Italia itu memang mendominasi balapan MotoGP sejak seri Spanyol 2024 hingga Spanyol 2025. Mereka meraih kemenangan dalam 22 seri beruntun lewat Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, hingga Alex Marquez. Dominasi itu berhasil diputus Zarco pada balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, 2 pekan silam. Ia berhasil membuktikan kebangkitan Honda di MotoGP 2025. Tak pelak, Cecchinello akan mengingat terus kemenangan Zarco di Prancis. Apalagi, pria berpaspor Prancis itu bisa menang hingga 19 detik dari Marquez dan bisa melaju lebih cepat 1 detik per putaran. Kami akan mengingat perlombaan ini sepanjang hidup kami, kata Cecchinello. Dia melakukan balapan yang luar biasa. Dia mencatatkan waktu 1 detik lebih cepat dari Marc Marquez, tukas pria asal Italia tersebut. Menurut Cecchinello, saat ini Honda memang terus berbenah agar lebih baik dalam MotoGP 2025. Timnya semakin bersemangat dengan pencapaian Zarco. Saya sedang menjalani mimpi. Kami tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini, tutup Cecchinello. Sekadar informasi, kemenangan terakhir LCR Honda dicatatkan pada MotoGP Amerika Serikat 2023 oleh Alex Rins. Ia menjadi pembalap Honda pertama yang memenangi balapan sejak Marc Marquez pada 2021. Zarco juga menjadi pembalap Honda pertama yang memenangi balapan setelah Rins. Tak pelak, Cecchinello begitu bahagia dengan hasil di Prancis. Saya merasa sangat istimewa dan bangga, karena saya mencintai sejarah sepeda motor dan menulis baris ini sebagai pembalap Prancis yang memenangkan GP Prancis. Itu sungguh ajaib, kata Zarco. Saya selalu memacu diri, berharap bisa memenangkan balapan atau naik podium. Namun, hari ini juga tentang membuat pilihan untuk ban basah, ujarnya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyebut anggapan banyak orang yang ditujukan kepadanya terlalu berlebihan pada MotoGP 2025. Musim ini, Marquez mampu kembali menemukan jati diri sebagai pembalap yang konsisten berada di depan. Posisi yang sudah seharusnya didapat seorang Marquez dalam setiap balapan. Situasi tersebut sulit dialaminya dalam masa-masa sulit bersama Honda pada musim 2021, 2022, dan 2023. Kecelakaan fatal di Jerez pada tahun 2020 seakan telah mengubah nasib pembalap asal Cervera, Spanyol itu. Marquez mengalami cedera yang panjang, mulai dari lengan kanan sampai persamalahan mata atau diplopia. Namun, Marquez sudah melewati periode sulit tersebut dalam karirnya. Dia kembali berada di puncak klasemen dan podium pertama menjadi hasil rutin yang didapatnya pada MotoGP 2025. Marquez berhasil memenangkan 3 balapan panjang dari 6 seri balap pada musim ini. Sementara dalam sprint, dia mencetak 6 kemenangan berturut-turut atau menyapu bersih. Pencapaian tersebut membuat banyak orang menganggap bahwa Marquez telah kembali ke performa seperti musim 2019. Musim di mana ia mencetak poin terbanyak sebagai juara dunia MotoGP dalam semusim dengan torehan 420 poin. Meski begitu, Marquez membantah anggapan tersebut yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Marquez menilai pengalamannya di Honda dan Ducati jelas berbeda. Memang benar saya merasa berbeda sekarang. Tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda, kata Marquez. Saya merasa cepat, tapi masih sulit untuk memahami di mana batasnya. Dengan motor itu, setelah bertahun-tahun bersama Honda, saya tahu persis di mana batasnya, di mana saya harus berkembang dan di mana saya bisa menyerang, ujarnya mengenai Honda. Adapun Marquez yang cepat di atas Desmo Sedici belum merasa bahwa ia sudah mengeluarkan potensi maksimal dari motor buatan pabrik asal Borgo Panigale itu. Pasalnya ia baru menjalani musim keduanya dengan membalap di atas motor Ducati. Dengan motor ini, Ducati, tahun ini saya masih menjelajahi cakrawala baru karena saya pikir saya masih bisa membuat kemajuan. Sementara itu, Francesco Bagnaia dinilai masih memiliki posisi yang aman di tim pabrikan Ducati meski kesulitan mengimbangi rekannya, Marc Marquez pada MotoGP 2025. Langkah Bagnaia menjalani MotoGP 2025 setidaknya hingga 6 seri yang sudah dijalani terasa berat baik dalam raih podium atau kemenangan. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut menorehkan performa yang tidak lebih baik dari rekan setimnya Marquez yang merupakan rekrutan anyar Ducati. Dari sesi sprint, Marquez jelas lebih unggul dari Bagnaia di mana dia selalu meraih kemenangan dalam 6 seri yang sudah terjadi.
Keunggulan rider berjuluk Baby Alien itu atas Bagnaia juga tercermin dari hasil balapan utama dengan 3 kemenangan berbanding 1 kemenangan.